Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2014 ya kok ya? Insya Allah betul. 2014 beliau bersama dengan kita sebagai muslim. 11 tahun kemudian beliau berpikir bagaimana mengokohkan akidah umat Islam. Podcast beliau, kemudian berbagai tulisan, berbagai wacana yang beliau sampaikan mengokohkan umat Islam. Malam ini kita tidak bicara melalui media dengan beliau, tapi mendengar beliau langsung. Sehingga nanti kita akan mendengar banyak dari beliau. Dan boleh jadi Bapak Ibu, selama ini kalau berjumpa Koh Dondi, pertanyaan saya adalah ini. Malam ini silahkan ditanyakan ke beliau. Namun saya yakin Ustaz Abdul Somad banyak pertanyaan ke beliau. Kira-kira Ustaz, apa pertanyaan Ustaz? Kalau jumpa dengan Koh Dondi ini, yang paling pertama yang akan saya tanyakan ke beliau adalah kira-kira apa Ustaz? Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kita ingin nanti Ustaz berbicara lebih banyak tentang keimanan, tentang hidayah. Dan iman dan hidayah itu kemudian membawa kepada ukhuwah, sehingga terasa indahnya ukhuwah dengan iman, dengan hidayah yang kita pegang itu. Ustaz pengantar dulu Ustaz, lebih kurang maksimal 30 menit Ustaz. Pokoknya yang paling pedasnya keluar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap makan rukam tumbuh di samping mempelam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan malam. Kalau tuan sholat Jumat pergi ke tebing. Kalau mau badan sehat, rajin-rajin dengan Pak Kapolda jogging. Insyaallah beliau sehat walafiat. Di samping beliau ketua masjid, Imam besar Masjid Raya An-Nur. Protokol kita malam ini Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan tentu saja tamu spesial kita, narasumber kita Koh Donditan. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Ketika hijrah pertama, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Makkah turun ke Yaman, dari Yaman menyeberang Laut Merah, masuk ke Djibouti, terus masuk ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Di sana mereka mendapatkan suaka politik dari laki-laki namanya Najasyi. Lalu Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi Nabi Isa? Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Lalu itu di Makkah, karena surat ini turun sebelum hijrah. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah orang-orang dari Najran. Makkah, di bawah Makkah ini Yaman, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman ada satu daerah namanya Najran. Orang Najran ini Nasara, datang menemui Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka mau bertanya tentang bagaimana kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Maka turunlah satu surat, namanya surat Ali Imran. Jadi ada dua surat khusus tentang Nabi Isa. Yang pertama surat Maryam, yang kedua surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran, namanya Hannah. Ada seorang laki-laki namanya Imran, punya istri namanya Hannah. Lalu dia berkata, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar nanti kalau anak saya ini lahir, dia akan menjadi muharrara. Muharrara itu kata ahli tafsir
khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Nanti dia tidak kerja apa-apa, dia hanya jadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika anaknya lahir, qalat inni wada'tuha unsa, ternyata anak yang lahir itu perempuan. Inni samaituha Maryam, aku beri anak itu namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku mohon kepada Allah supaya Maryam dan anaknya nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imran meninggal, maka Maryam ini diasuh oleh seorang laki-laki namanya Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab itu tempat ibadah. Sekarang kita memaknai mihrab tempat imam depan. Dalam ini belum lagi ada bangunan masjid, dia tempat ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam itu, dia tengok banyak sekali makanan-makanan, buah-buahan. Lalu dia bertanya, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, kamu dapat makanan ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau mengasih rezeki bighairi hisab, tidak bisa dihitung, tidak bisa diduga-duga manusia. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak nyaman membahas tentang Nabi Isa, maka berarti menghilangkan dua surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran dan surat Maryam. Makanya mengokohkan akidah, ya, mengkaji tafsir surat Maryam dan surat Ali Imran. Lalu kemudian fa'arsalna dalam surat Maryam, yang tadi saya baca surat Ali Imran, fa'arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada dia malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sawiyya, yang sempurna, yang ganteng. Qalat, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahman, aku minta lindung kepada Allah. In kunta taqiyya, kalau memang kau takut kepada Allah, aku minta lindung kepada Allah, janganlah kau ganggu aku, kata Maryam. Lalu apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini bukan manusia, aku adalah utusan Tuhan yang akan membawakan titipan Allah. Engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki, ghulaman zakiyya, seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian dia merasa, bagaimana saya bisa hamil? Walam yamsasni basyarun, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Walam aku baghiyya, dan aku mohon maaf bukan wanita tuna susila. Bagaimana aku bisa hamil? Lalu kemudian apa kata Jibril alaihissalam? Qala huwa alayya hayyin, itu tidak ada yang sulit, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama mathala Isa indallah kamathili Adam, perumpamaan Nabi Isa itu bagi Allah ya sama aja macam Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu bisa, apalagi kalau ibunya ada. Jadi mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aja'ahal makhadu, sampai akhirnya datanglah masa melahirkan. Dia hamil sampai masa melahirkan. Fantabadat bihi makanan qasiyya, lalu dia pergi ke tempat yang qasiyya, tempat yang jauh. Dalam ayat satu lagi, makanan syarqiyya, tempat di sebelah timur. Nah, jadi dua penjelasannya, satu tempat yang jauh dari pusat kota supaya jauh dari omongan orang, dan tempat yang sebelah timur dari Baitul Maqdis. Lalu kemudian dia pun sampai masa melahirkan, dia bersandar di batang pohon kurma. Lalu apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkanlah pundakmu ke batang pokok kurma itu. Dia bersandar ke pokok kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkan pundakmu ke batang pokok kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, nanti akan gugur buah kurma rutab, belum jadi tamar,
Kalau tamar sudah yang kering yang kita makan, ini rutop masih basah, nanti kau akan makan. Itu maka perempuan yang baru melahirkan bagus makan kurma. Lalu kemudian datang orang-orang Yahudi ini, padahal dia sudah pergi mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Datanglah orang-orang Yahudi ini mau mengejek dia. Apa kata mereka? Makana abuki mra'a sau'in, bapakmu bukan penjahat, bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyah, bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan baghiyah. Maaf cakap baghiyah, wanita tuna susila. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Ayat itu putus. Wa makanat ummuki baghiyah, karena kalau dilanjutkan tidak layak, kalimat yang kotor. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tuna susila. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Nah, Maryam diam. Fa asyarat ilaih, dia hanya diam dan menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Lalu kemudian disitulah datang mukjizat. Anaknya itu ngomong waktu masih kecil itu, inni abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikan kitab kepadaku, Injil. Kemudian aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah akhir masa dia berdakwah, mendakwahkan tauhid. Lalu kemudian berkoalisilah orang-orang Yahudi yang tidak suka. Lalu kemudian orang Romawi yang tidak takut perkumpulan orang banyak ini, mereka ingin membunuhnya. Maka Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan dia. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuhnya. Nah, itu adalah yang saya jelaskan ini ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita membacakan ayat itu, sebetulnya kita membaca ayat itu waktu khatam Quran di bulan Ramadan, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di masjid kita 30 juz kita baca, anak-anak kita baca Quran. Nah, jadi tafsirnya pun setiap ulama tafsir pasti melewati ayat-ayat itu. Kita menjelaskan kedudukan Nabi Isa menurut ajaran Islam. Hanya saja Kohdondi beliau kajiannya lebih dalam karena beliau memang mengkhususkan di bidang itu. Dan Nabi Muhammad SAW berkirim surat. Nabi berkirim surat kepada raja Romawi namanya Hirqal. Ada menyebut Heraklius. Kedudukannya di Damaskus. Dikirimnya surat, aslim, masuk Islamlah engkau wahai Hirqal, taslam, maka kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tidak masuk Islam, fa alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Romawi kau yang akan menanggungnya. Kemudian Nabi berkirim surat juga. Surat itu dibawa oleh seorang laki-laki namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat itu dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria. Di Alexandria surat itu diberikan kepada pemimpin Alexandria namanya Jirjis, gelarnya Muqawqis. Muqawqis membaca surat Nabi itu, dan surat Nabi itu dibalasnya dengan hadiah. Dikirimnya asal banha, madu, diminum Nabi. Dikirimnya bighal, kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, ditunggangi Nabi. Diberikannya kain, kain pun dipakai oleh Nabi. Dikirimnya perempuan 2 orang. Yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian ada satu lagi perempuan namanya Sirin. Yang Sirin itu menikah dengan pembaca syair. Kalau mau perang dibacakan syair semangat, namanya Hassan bin Thabit. Nah, lalu Hassan bin Thabit menikah dengan Sirin. Sedangkan Maria Al-Qibtiyah, lahir anak Nabi laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Semua anak Nabi dari Sayyidatuna Khadijah. Ada satu dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, makamnya di pemakaman Baqi. Jadi Islam, Al-Quran menjelaskan surat Ali Imran, surat Maryam, lalu kemudian Nabi berkirim surat, mereka berinteraksi sosial. Dan bagian dari akidah Islam adalah meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi, hamba Allah, Rasul utusan Allah. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan itu, ya dia sedang menjelaskan ajaran Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan
Jangan bahas-bahas tentang Nabi Isa, loh, tidak bisa. Karena Nabi Isa ada dalam 2 surat khusus. Kita sedang mengkaji tentang bagian dari ajaran Islam. Bukan kita membahas ajaran orang lain. Kita sedang mengkaji ajaran Islam, menguatkan akidah umat Islam, menjelaskan kebenaran. Sebagaimana Nabi SAW dulu berkirim surat. Mestinya ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat berkirim surat. Begitu juga ketua Masjid An-Nur mestinya berkirim surat. Aslim taslam, fa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Nah gitu. Nah, tapi karena tidak mampu, ya cukup buat acara dialog aja. Nah, lalu kemudian bukan berarti kalau sudah mengkaji lalu memusuhi. Nah, ini perlu diluruskan. Kadang kita kalau berbeda tidak bisa berteman, kalau sudah berteman tidak bisa berbeda. Nah, itu mengutip Bung Rocky Gerung. Kata beliau, kalau kita berbeda kita masih tetap bisa berteman, dan kalau kita berteman tidak menghilangkan perbedaan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, kalau mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Tapi kebenaran mesti dijelaskan, karena Al-Qur'an datang menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan, maka datanglah spesialis-spesialis di bidang itu. Ada Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, semua dibahas. Salah satu adalah tentang Nasrani. Begitu juga Imam Ibnu Hazm Al-Fasl fil Milal wan Nihal juga membahas tentang itu. Lalu kemudian ada seorang pendebat dari India namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi, menulis kitab 2 juz, judul kitabnya Izharul Haq. Izharul Haq ini berbahasa Arab, dan dia waktu itu India sedang dijajah oleh Inggris. Pemerintah Inggris mau menangkap dia. Dia lari ke Jeddah, dia lari ke Najd. Najd itu Riyadh sekarang. Lalu kemudian dia pun tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Syekh Rahmatullah Al-Hindi, kitabnya yang 2 jilid ini dibeli orang India, dibawa ke Cape Town, Durban, Afrika Selatan. Lalu bukunya ini disimpannya di dalam gudang. Anak laki-laki yang tukang jaga garam, kebetulan orang tuanya jaga garam, jual garam. Anaknya ini tiap hari didatangi misionaris. Akhirnya dia buka lemari bapaknya, dapatnya buku Izharul Haq itu. Akhirnya dipahaminya, dihafalnya. Nah, itulah dia jadi seorang pendebat namanya Ahmed Deedat. Nah, jadi dalam Islam biasa, dan ini mengamalkan 3. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan, bil hikmah. Ada dai itu caranya dengan hikmah, dan ceramah, mengajak orang sabar, mengajak zikir, mengajak sholawat. Ini bil hikmah. Ada yang bil mau'izatil hasanah, ada dengan suri tauladan yang baik. Tapi ada yang ketiga, wajadilhum, dia model debat. Nah, jadi kebetulan Kohdonditan memilih jalur yang ketiga. Jalur 1 ini banyak, jalur 2 banyak, jalur 3 ini minim. Nah, kita mau dapat ilmu dari beliau malam ini, wajadilhum, debatlah, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitulah perjalanan tentang Islam, memahami bagaimana kita berjiran, bertetangga, berkawan, bersahabat, berbeda agama. Ini sekedar mukaddimah pengantar, 25 menit dari Ustadz Alnom sudah saya sampaikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas pemaparan Ustadz, bagaimana kita menyikapi Nabi Isa, bagaimana tentang keluarga Nabi Isa, bagaimana kemudian hubungan kita dengan orang-orang pengikut Nabi Isa. Dan jelas sikap kita bahwa beda agama tidak menghalang kita mengkaji akidah kita sendiri. Meskipun nanti orang menilainya dengan berbagai persepsi. Malam ini kita akan minta Kohdondi, beliau akan bercerita, kok bisa nih kok nyebrang kok
Sehingga bareng Ustaz Abdul Somad duduk sekarang kok. Dulu kan tidak gitu. Yang kedua, ini apa dulu sentilan-sentilannya kok? Kok bisa tersentuh sehingga akhirnya sampai di sini. Yang ketiga kok, pengalaman-pengalaman yang unik kok. Sejak dulu masuk sampai sekarang ini kita buka bersama agar jadi pemantik pertanyaan jemaah nanti kok. Silakan kok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada sekarang di samping saya adalah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton videonya, Masya Allah. Juga ada Bapak Kapolda dan pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ya, Masya Allah. Saya bisa berada di depan bapak-bapak semua dan ibu-ibu. Saya mengucap syukur karena saya telah merasa diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah SWT. Dengan apa? Dengan iman Islam. Ya. Ketika saya bersyahadat tanggal 25 Juli tahun 2014, alhamdulillah saya merasa menjadi orang yang paling beruntung dengan iman tersebut ya. Karena harta materi bisa dicari. Anak soleh kita bisa dapatkan, ya, kesehatan kita bisa usahakan, tetapi iman Islam itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah seperti yang tadi kita dengar mukadimah dari Ustadz Abdul Somad bahwa ada seorang pendebat Islam dari Afrika Selatan, almarhum Syekh Hamid Didat, semoga Allah merahmati beliau. Video-video beliau itulah yang saya tonton, Ustadz Al-Nof ya. Yang saya tonton kira-kira dari tahun 2012 sampai 2014. Ketika saya menonton video-video beliau, saya masih Kristen. Ketika saya nonton, saya mendengar bahwa kitab saya, ini adalah kitab saya yang dulu ya. Izin ya Ustadz ya, saya taruh sini dulu ya. Nanti boleh saya buka Ustadz ya. Kitab yang dulu setiap minggu saya bawa ke gereja, oleh almarhum Syekh Hamid Didat dituduh ini di dalam kitab ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan. Itu sangat menggugah hati saya untuk membuktikan apa yang dituduhkan. Jadi saya mencari bukti sekian lama sampai akhirnya saya mendapatkan ini. Nah, ini juga sama sebenarnya kitab yang juga dulu saya pegang, tetapi kalau yang ini tidak ada tafsirnya, yang ini ada tafsirnya. Ya. Akhirnya saya mendapatkan ini dari salah seorang teman dan saya mendapatkan bukti apa yang dituduhkan oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Jadi saya sebagai orang Kristen tentu saja saya harus bisa membuktikan yang dituduhkan benar atau salah. Dengan bukti ini akhirnya saya mengatakan kalau begitu kitab yang dulu saya pegang ini berarti tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di dalam kitab yang ada tafsirnya mengatakan ada ayat yang tidak asli. Bapak Ibu yang sudah terbiasa pegang mushaf Quran, membaca, ada huruf Arabnya, ada terjemahannya, mungkin juga ada cerita asbabun nuzulnya, mungkin juga ada tafsirnya. Bagaimana kalau ada catatan kakinya yang menyatakan salah satu ayat di dalam Quran Bapak Ibu adalah tidak asli? Saya pernah tanya Ustadz Abdul Somad, tip X saja katanya. Ya, jadi sekarang ketika kedua kali saya duduk di samping Ustadz Abdul Somad, saya harus bisa membuktikan sesuatu. Kalau waktu itu belum saya bawa, kali ini saya bawa. Jadi akan saya perlihatkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, mohon bisa dibacakan. Ini adalah sebuah kitab di sini ada tulisan begini Ustaz, tidak untuk diperdagangkan, dengan pengantar dan catatan lengkap, dipersembahkan umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, percetakannya Arnoldus ND. Di sini ada ayat, ada catatan kaki. Nah, ayat yang akan saya tunjukkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ini adalah yang dianggap satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep tentang Trinitas, ya, Trinitas.
Jadi kita mungkin pernah mendengar bahwa saudara kita di kalangan Kristen itu akidahnya dengan konsep ketuhanannya itu menceritakan tentang Trinitas. Ayatnya ada di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 saat ini. Bisa tolong bacain. 1 Yohanes. Jadi di dalam perjanjian baru itu ada Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Dan 14 surat Paulus sebagai pengetahuan. Di pasal 1 Yohanes ayat 4 dan 5, 1 Yohanes 1 pasal Yohanes 5 pasal 5 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas karena apa? Menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya. Ayat lain tidak ada yang menyebutkan dan ketiganya satu. Ada catatan kaki Ustaz di bawah ini. Bagian ayat ini, silakan Ustaz. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah yang oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ada. Pasti tidak asli Ustaz. Pasti tidak asli. Mata udah. Boleh diulang Ustaz? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa Ustaz? Bukan saya yang ngomong ya. Ini yang ngomong ya. Jadi maksud saya begini. Jadi yang menulis komentar tadi siapa? Ini Ustaz. Nah, ini ada yang namanya imprimatur nih. MGR Donatus Jagom SVD, Uskup Agung ND. Sini ini kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari kitab Bible yang sama yang versi Yerusalem. Ya, versi Yerusalem itu diterbitkan tahun 1966. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh ini percetakan Arnoldus ND. Nah, jadi kalimat atau ayat yang tadi itu memang sudah sangat populer bahwa ayat itu ternyata memang tidak otentik. Kalau orang Islam bilang tidak sahih gitu, istilahnya gitu ya. Ayat itu tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu orang menyalin kitab yang disebut kitab suci, itu mereka menyalin dalam bentuk kolom-kolom Ustaz. Ada yang 2 kolom, ada yang 6 kolom. Biasanya nanti yang disalin itu nanti sama penyalinnya biasanya suka ada catatan di pinggir halaman. Tadi dikatakan ini aslinya adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi tadinya pemikiran agama menjadi agama ya. Dengan ayat itu akhirnya saya mendapatkan bukti seperti ini. Baru saya merasa kalau begitu ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Akhirnya saya belajar agama-agama yang lain. Kristen akhirnya saya ketahui bahwa itu Kristen artinya adalah gelar daripada Yesus. Kristen bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, bahasa Arabnya Al-Masih ternyata. Tapi konsepnya sedikit berbeda ya kalau Isa Al-Masih dan Yesus Kristus atau Yesua Hamasia. Yahudi itu ternyata adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam yang kita kenal.
Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama tersebut. Ketika Islam, saya pikir nama nabi, nama orang, gelar orang, ternyata artinya seperti tadi Ustadz jelaskan, berserah diri ya, atau selamat, taat, patuh, tunduk, atau damai. Ketika saya membandingkan semuanya ini, ternyata dipecah lagi menjadi yang disebut dengan agama samawi dan agama ardi atau bumi. Yang agama samawi akhirnya mau nggak mau saya harus pelajari secara detail, yang mana saya akhirnya menemukan bahwa kitab yang dulu saya punya ini ternyata terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama disebut Perjanjian Lama, Ustadz. Yang kedua disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah kitabnya orang Kristen ini yang isinya 27 kitab, yang tadi disebut Matius, Markus, Lukas, tambah surat-surat Paulus cuma 13 Ustaz, bukan 14. Yang satu lagi kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa yang tulis. Ditambah lagi dengan surat-surat dari yang disebut rasul-rasul. Tapi istilah rasul dalam kitab mereka ini beda dengan istilah rasul dalam Islam ya. Kemudian yang Perjanjian Lama ternyata ini berasal dari kitabnya orang Yahudi, yaitu ini yang namanya Kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini, Tanakh itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im adalah kitab nabi-nabi, Nabi Daniel, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kitab tulisan-tulisan itu adalah Ketuvim, kitab Mazmur yang kita kenal dengan sebutan Zabur. Ada kitab Ratapan, Kidung Agung, Amsal, dan sebagainya. 3 kelompok kitab disebut Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani, seperti ini Ustaz ya. Ini terjemahan. Ya, ini Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris. Kitabnya orang Yahudi ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Kemudian di abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini kitabnya, bahasa Yunani. Kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Kemudian terjemahan Yunani ini beredar secara luas, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat, dan beratus-ratus tahun sampai kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat terjemahannya diresensi atau dikritik terjemahannya. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja Kristen sendiri. Kenapa dikritik? Karena mereka membaca kitab ini tetapi menggunakan kacamata budaya Helenisme Yunani, budaya paganisme Romawi, dan juga filosofi Platonisme. Akhirnya di akhir abad 4 kitab yang ini terjemahan dijadikan satu dengan kitabnya Perjanjian Baru Kristen. Jadilah kitabnya orang Kristen yang pertama di akhir abad 4 Masehi, 300 tahun lebih setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ya. Quran kita tidak sampai 2 tahun sudah menjadi mushaf ketika zaman sahabat Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Ketika digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian digantikan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan, tidak sampai 13 tahun sudah dikodifikasi lagi menjadi mushaf Quran. Dan Quran-Quran dengan dialek selain Quraisy dibakar, betul ya Ustaz ya, supaya seragam. Itu tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi yang ini hampir 400 tahun ya setelah yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak ada, baru disusun. Jadi jaraknya jauh sekali. Kemudian menurut kalangan Kristen sendiri ya, baik dari kalangan yang mempelajari tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ternyata di dalam Perjanjian Lama yang 5 kitab Musa tadi
berasal dari yang namanya 4 mazhab. Orang Israel juga punya mazhab, Ustaz. Ketika mereka dibuang ke Babel, itu mereka membuat 4 mazhab, yaitu apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini yang menjadi 4 sumber di dalam 5 kitab Musa, sehingga banyak kontradiksi. Belum lagi nanti ada plagiarisme, belum lagi nanti ada kontradiksi di dalam ayat Perjanjian Lama sendiri. Yang Perjanjian Baru ternyata juga 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu dengan Yesus, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Nggak pernah ketemu kan berarti nggak pernah ngopi, Ustaz, ya. Jadi ini yang mengatakan bukan orang Islam, yang mengatakan adalah orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang mempelajari tentang Perjanjian Baru, ya. Tetapi ternyata setelah saya pelajarin lebih dalam, Perjanjian Lamanya orang Yahudi itu sebenarnya mempunyai konsep ketuhanan yang serupa dengan Islam, ya. Kalau kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ternyata di Perjanjian Lama ada ayat-ayat itu. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Keluaran 9:14 mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan di bumi. Banyak ayat-ayat di Perjanjian Lama yang menjelaskan bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak ada yang bisa tahan memandang wajahnya, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu maha mengetahui. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam Perjanjian Barunya, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus, ya. Ini kenapa saya harus bicara, karena seperti tadi Ustadz Abdul Somad menceritakan dari Quran surat Ali Imran sampai ke Quran Maryam yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di sini juga ada cerita sosok yang sama, yaitu disebut dengan Yesus Kristus. Kurang lebih ini kitab ada 200 tahun sebelum Quran diturunkan. Jadi menceritakan sosok yang sama, tetapi ada perbedaan kisah. Kalau tadi Ustadz Abdul Somad menceritakan Nabi Isa alaihissalam lahir di tempat yang banyak pohon kurmanya, Ustadz, ya. Kalau di sini diceritakan lahir di penginapan dan akhirnya ditaruh di palungan tempat makan hewan ternak. Kemudian setelah besar, usia 30 tahun kira-kira, melakukan pelayanan sampai akhirnya dituduh oleh imam-imam Yahudi, dikejar-kejar sampai ke Taman Getsemani, akhirnya ditangkap oleh tentara Romawi, diserahkan kepada Gubernur Pontius Pilatus, sampai akhirnya dibunuh dan disalib. Di sini diceritakan begitu. Nah, sosoknya sama nggak antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam? Sosoknya adalah sama, tetapi diceritakan dengan perspektif yang berbeda antara agama saudara kita yang Nasrani dan juga diceritakan dengan perspektif yang berbeda di dalam Quran. Kenapa kita harus menjaga akidah ini? Karena kita sebagai muslim, kita punya akidah bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul ya? Tadi Ustadz Abdul Somad sudah membacakan Quran An-Nisa ayat ke-157. Dan juga bahwa kedua agama ini, Islam dan Kristen, percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci. Sama, ini sama nih ya. Kalau Yahudi malah tidak percaya ada kelahiran dari perawan suci. Jadi Yahudi dan Kristen ada persamaan dan ada perbedaan, tetapi antara Kristen dan Islam juga ada persamaan, ada perbedaan. Jadi akidah ini yang tipis-tipis kita harus tahu persis gitu ya. Nah, masalahnya di dalam agama Kristen mereka mempercayai bahwa Yesus dibunuh, disalib dan bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat ke surga dan akhirnya disembah menjadi Tuhan, ya.
Di kitab mereka juga ada ayat yang berbunyi, Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan di Quran, setiap hari kita membaca Quran surat Al-Fatihah, di situ ada ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada kata-kata jalan yang lurus. Kata-kata jalan ini yang di sini jalan kebenaran dan hidup, di Quran jalan yang lurus, ini kadang-kadang dibenturkan. Ini kadang-kadang di kalangan mereka bilang, itu kenapa orang Islam setiap hari minta jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu ya Yesus, katanya. Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini sering dibenturkan, dianggap bahwa orang Islam masih mencari jalan, tapi jalannya sudah ada di dalam kitab mereka. Padahal di Quran surat Maryam juga ayat ke-36, Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata apa? Wa innallaha robbi wa robbukum fa'budu. Haza siratum mustaqim. Allah itu adalah, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang kita minta di dalam Quran surat Al-Fatihah, dengan cara apa kita mendapat jalan yang lurus? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di sini buat orang Kristen, Yesus yang disebut sebagai akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah jalan buat mereka, sehingga Yesus dianggap sebagai Tuhan. Hal ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena di luaran itu masih ada yang namanya kegiatan misionaris, ya, kegiatan kristenisasi, walaupun tidak secara mencolok, yang sebenarnya melanggar keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, yang mana di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama dengan cara memberikan brosur, majalah, pamflet, buku, sembako, dan bantuan lainnya, yang mana ujung-ujungnya mengajak orang untuk masuk agama tertentu. Ya, itu adalah landasan hukumnya. Jadi saya ingin memberikan pandangan bahwa di dalam Islam dan Kristen ini ada seorang sosok yang sama, yang disebut dengan Yesus Kristus atau kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi karena sosok ini dipandang berbeda antara Islam dan Kristen, makanya kita perlu sekali menjaga iman dan akidah kita supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Ya, itu adalah tujuan daripada kajian Kristologi, yang mana kita gabungkan dengan Islamologi. Islamologi adalah ilmu seluk-beluk tentang Islam, kita gabungkan sehingga kita sebut Krislamologi. Dengan ilmu Krislamologi ini, alhamdulillah saya diberikan tugas oleh yayasan yang saya bernaung, yaitu Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Saya diberi tugas untuk berdialog atau berdebat dengan pemuka agama Kristen minimal setahun 2 kali. Ya, kita semua yang biayain, tetapi tujuan daripada debat ini itu bukan untuk mencari musuh. Ya, kita melakukan debat itu tujuannya untuk saling memahami, saling memberikan perspektif, sehingga hasil debat kita bisa memberikan edukasi buat kedua umat, ya, baik umat Islam maupun umat Kristen. Dan setiap debat itu kami semua melakukan dengan cara-cara yang paling baik sesuai dengan tuntunan Quran, Ustaz. Ya, semuanya kita yang tanggung, kita yang fasilitasi. Bahkan kalau perlu kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan. Itu yang kami lakukan. Jadi bukan berarti kita mencari musuh untuk bermusuhan, tidak. Kita setelah debat bisa ngopi bareng dengan pendetanya, bisa makan bareng dan sebagainya. Ya, pengalaman kalau tadi Ustadz Alnof tanya, pernah saya berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya hanya bertanya begini, Pak Pendeta, mohon maaf, sambil pegang ini ya Ustadz ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang tadi dibaca oleh Ustadz Abdul Somad, itu firman Tuhan atau bukan? Tapi saya pegang ini, dan saya tahu dia tahu kitab ini gitu. Dia berani bilang bukan.
Begitu ada seorang pendeta bilang bukan firman Tuhan di dalam kitab dia, buat kami sudah cukup. Ya. Kita tidak menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Jadi buat kita sudah cukup ketika dia berani mengakui di dalam kitab dia ada ayat yang tidak asli, bukan firman Tuhan. Yang nonton tepuk tangan. Ustaz. Ketika saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci atau bukan? Dia bilang apa? Bukan. Sudah buat kita udah cukup. Yang nonton tepuk tangan lagi, tambah kenceng lagi Ustaz. Ya, jadi artinya kita hanya butuh pengakuan bahwa ketika kita bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kebenaran tapi juga ada kebatilan, buat kita mendapat pengakuan dari mereka, buat kita sudah cukup. Ya. Yang penting yang menonton kan, yang menonton, umat Islam yang menonton, yang kita harapkan iman dan akidahnya tambah kuat. Kalau ada dari kalangan Kristen yang menonton terus kemudian mereka masuk Islam, itu hanya bonus buat kita. Karena kita semua tahu hidayah milik Allah SWT. Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Kita juga sekarang jadi banyak, alhamdulillah didatangi oleh orang-orang dari kalangan Kristen dan juga dari kalangan Islam. Yang kalangan Kristen mereka ingin melihat sendiri bukti-bukti yang saya punya. Bahkan ada yang datang, seorang perempuan dari kota Semarang, minta izin, kok boleh nggak saya foto-foto bukti-buktinya yang Kodoni punya? Boleh, silakan foto. Setelah difoto, dia bikin karya tulis sebanyak 35 halaman. Karya tulisnya dia pakai untuk papanya sendiri, jadi dia pakai untuk berdebat dengan papanya. Selama 2 bulan dia berdebat dengan papanya menggunakan foto-foto yang diambil dari buku saya. Setelah 2 bulan dia datang lagi, kok saya mau datang lagi? Boleh, silakan. Mau foto-foto lagi? Enggak, mau syahadat. Tapi sepanjang jalan dia ke tempat saya, dia juga masih berdebat dengan orang tuanya. Apa yang saya katakan kepada dia, jangan sampai membuat orang tua kamu membenci kamu karena kamu pindah agama. Di Islam kita diajarkan kita tetap harus menghargai dan menyayangi orang tua kita. Ya. Ustadz, betul ya, ada hadis yang mengatakan sahabat bertanya kepada Nabi siapa yang harus kita sayangi atau hormati setelah ibu ya. Dijawab yang kedua ibu lagi ya. Dijawab yang ketiga ibu lagi ya. Baru yang keempat ayah ya Ustadz. Tapi itu kan maksudnya bukan 1 suami 3 istri, bukan kan ya? Bukan. Alhamdulillah dikonfirmasi. Artinya di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ayah kita. Kenapa? Karena ibu kita yang mengandung kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang membesarkan kita. Jadi saya sering bilang kepada orang-orang yang baru masuk Islam di tempat saya, kalau kamu sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, mulai sekarang kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada orang tua kalian. Ya. Dan saya sering mengatakan bahwa di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin atau memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada orang tua yang bisa melarang anaknya untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Yang kedua, dari kalangan Islam juga banyak yang datang ke saya, tetapi rupanya mereka membawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak juga pasangan suami istri yang mereka mau mereka mau anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan mengirimkan ke luar negeri, tetapi ketika pulang anaknya murtad. Ya, itu juga sering datang ke tempat saya. Akhirnya setelah kita diskusi, banyak yang kembali ke Islam, tapi juga ada yang tidak kembali. Kita tidak pernah menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Ya, kita hanya memberikan bukti. Jadi ketika mereka melihat buktinya sendiri, mereka berpikir mengambil keputusan masuk Islam itu adalah semuanya hak dan keputusan dan pilihan mereka sendiri. Ya, ada seorang anak muda Kristen datang ke tempat saya bawa 20 pertanyaan Ustaz. 20 pertanyaan. Dia sudah datang ke masjid besar, dia tanya kepada ustadz di dalam masjid itu, dijawab oleh ustadz itu tapi dari perspektif Islam. Dia tidak puas, dia datang lagi ke masjid lain, sama juga. Dia ke Mualaf Center, sama juga. Ketika ke tempat saya,
Ketika ke tempat saya, yang saya bukakan kitab dia semua. 20 pertanyaan terjawab di kitab dia. Dia puas saya. Baru setelah itu dia tanya, kalau begitu saya harus bagaimana? Apa yang harus saya pilih kalau di sini ada kebatilan? Baru saya tawarkan Quran. Sudah saya tawarkan Quran pun dia belum mau masuk Islam. Dia bilang apa? Kalau saya masuk Islam hari ini, nanti kalau saya di belakang hari ada pertanyaan yang tidak terjawab, bagaimana? Gitu. Saya bilang, Mas kan kalau dulu kan kuliah kan? Iya, di mana? Di universitas ini. Dulu Mas sebelum masuk kuliah itu mempelajari dulu kan universitasnya? Iya betul. Ketika Mas sudah mempelajari universitas ini, kadarnya bagaimana, akreditasnya gimana, Mas akhirnya masuk kan. Tetapi Mas waktu itu daftar dulu ke universitas untuk diakui atau belajar dulu pelajaran yang ada dalam universitas? Daftar dulu. Nah itu daftarnya. Gimana daftarnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah akhirnya dia menerima Islam. Kurang lebih yang kami bantu di dalam yayasan kami dari tahun kemarin dengan kajian-kajian seperti ini, kurang lebih 300 orang masuk Islam. Tetapi tidak semuanya itu juga mau diekspos, ya. Tidak semuanya mau ditayangkan di YouTube. Dari 300 kira-kira 80 orang tidak mau ditayangkan. Nggak apa-apa, kita harus melindungi kepentingan mereka, kita harus melindungi hubungan mereka juga dengan keluarga. Ketika kita ekspos mereka malah jadi berantakan, kan itu bukan juga yang kita harapkan, ya. Jadi setiap orang yang masuk Islam di tempat kami tidak kami biarkan, tetapi kami kirimkan guru privat masing-masing mualaf. Setiap mualaf mendapatkan guru privat yang mereka harus belajar seminggu 2 kali, 1 kali 90 menit sampai mualaf-mualaf itu bisa baca Quran. Jadi kalau belum bisa baca Quran, belum berhenti itu guru privatnya, ya, seminggu 2 kali. Itulah yang kami lakukan, ya. Jadi saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu yang ada di dalam Masjid Raya An-Nur ini. Mudah-mudahan kami juga semuanya istiqomah dalam menjalankan tugas kami. Kami juga sangat-sangat berterima kasih atas undangannya sehingga kami bisa berada di sini. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada tanya jawab, Ustaz. Jadi Koko jelas ya, Koh Dondi jelas ya bahwa ketika kita mengkaji tentang Bible, kita tidak mencari musuh, tapi bagaimana orang paham dengan kitabnya sendiri. Setelah itu silakan memilih. Dan kita tidak berpikir orang harus masuk Islam dengan debat kita. Tapi tahun ini katanya kan setahun 2 kali debat ya, Kok? Iya. Tahun ini sudah berapa kali, Kok? Tahun ini belum dapat, Ustaz. Belum dapat. Ada yang mau debat di sini? Kata beliau 2 tahun perintahnya 2 kali, tapi susah cari lawan debat, kata beliau. Betul gak ya? Betul. Atau di Pekanbaru mau dicarikan, Kok? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh. Tugas kita, Ustaz. Siap. Mencarikan di Pekanbaru. Ya. Jadi Ustaz, kalau ada debat, Ustaz, itu kita yang fasilitasi, tempat kita yang bayar. Kalau misalnya dia dari luar kota, kalau perlu kita sewakan kamar, makan kita sediakan. Transportasi kita yang bayar, keamanan kita jamin. Apalagi ada Pak Kapolda. Nah, ada Pak Kapolda, Mas. Ya, jadi kita berdebat itu memang benar-benar bukan untuk mencari musuh, bukan, tapi untuk edukasi, gitu ya. Karena pertimbangan kita adalah karena masih ada kristenisasi walaupun tidak terlihat, gitu, ya. Dengan pernikahan beda agama bisa terjadi. Dengan ya macam-macam bencana alam dan sebagainya. Di sekolah juga bisa terjadi, di rumah sakit pun bisa terjadi, ya. Jadi itulah concern kita, pertimbangan kita, sehingga kita mengajak mereka berdebat itu dalam rangka untuk Untuk membuat edukasi bagi kedua belah pihak, gitu, Ustaz. Ustaz Abdul Somad, apa perasaan Ustaz ketika beliau suruh baca kitab tadi, Ustaz? Biasanya baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir gitu. Tapi malam ini Ustadz disuruh baca kitab yang lain, Ustadz. Kan buku apa itu ya? Nabi Isa membawa Injil. Nabi
Musa membawa Taurat. Ya. Sementara kan ketika misalnya ada orang Islam ditanya, kamu percaya sama Nabi Musa? Percaya. Percaya sama Nabi Isa? Percaya. Kan kedatangan Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayya lima yadayhi minat Taurat wal Injil. Kamu mesti percaya kepada Taurat dan Injil. Ini Taurat dan ini Injil. Itu gimana? Nah, ini penting juga. Terima kasih Ustadz sudah menanyakan. Ketika saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Quran dengan segala konteksnya, yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi ini, ya, yang sekarang dipakai sama orang Yahudi dan mereka sebut sebagai Taurat, ini bukanlah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga bukan yang dimaksud dengan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena gini, saya yakin Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Betul, Ustaz? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul, Ustaz? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran ada ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Betul, Ustaz? Nah, karena tidak ada itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Ayat-ayat Quran yang lain membuktikan, nanti bisa membuktikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ketika kita membaca misalnya di Quran surat As-Saff ayat ke berapa? 6 ya. Yang menceritakan Nabi SAW bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari, tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya. Tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada, menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada, orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Muhammadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Muhammadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau. Tidak cocok gitu ya, karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Tapi kalau ditanya ada nggak indikasinya, ada indikasinya bahwa ada ayat-ayat yang berindikasi bahwa ada nabi lagi yang dibangkitkan yang ciri-cirinya sangat pas dengan Nabi Muhammad SAW, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tetapi nah ini saya sering, sebelum saya tampil di publik, saya sering berdiskusi dan berguru dengan guru-guru ya di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kita berdakwah ya di publik, yang mana yang menonton tidak hanya umat Islam, saya diperintahkan atau diajari untuk tidak menafsir kitab suci orang. Karena apa? Karena kita umat Islam juga tidak mau Quran kita ditafsir secara salah oleh orang yang bukan Islam. Setuju Ustaz ya? Nah, maka itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata di luar agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kitab mereka yang separuh ini punya kitab orang Yahudi dan sudah ditafsir secara sebelah oleh Kristen, tetapi setelah ini dianggap menjadi kitabnya Kristen, kita tidak boleh menafsirkan kitab ini dengan kacamata yang selain agama mereka. Walaupun kita bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi dan merubah-rubah terjemahannya, itu urusan lain ya, itu adalah urusan
akademis dan ilmiah. Nah, jadi ketika Ustadz bertanya, kitab yang disebut dengan Taurat Injil, apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Bukan, ya. Ketika kita membaca juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu jawaban saya, Ustaz. Nah, kira-kira gitu, silakan. Ada yang lain? Jadi kok kitab suci yang dianggap sekarang kitab suci, tadi pendeta mereka mengatakan bahwa ini tidak asli. Paham cluenya ya? Kitab suci yang dianggap kitab suci, ternyata pendeta mereka menganggap tidak asli. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad sudah membacakan sebuah catatan kaki yang menunjukkan bahwa tidak asli. Pakai pasti lagi. Pasti tidak asli. Asli. Jadi kita dilarang oleh kokoh tadi tidak boleh menafsirkan agama orang dengan perspektif kita, tapi mesti dengan perspektif agama itu sendiri. Betul. Selanjutnya kok, ketika orang bertanya, kan macam-macam pertanyaan orang kok. Bagaimana kokoh menjawab perbandingan antara wahyu dalam Islam dan agama lain? Apakah berdasarkan empiris atau logika atau spiritual atau apa kok? Atau cocok logi kok? Karena hari ini banyak orang cocok logi kok. Nah, akhirnya ada juga yang nanya begini akhirnya. Saya suka kalau ditanya begini nih. Karena saya juga harus menggunakan bukti lagi ya. Saya tidak boleh berasumsi. Jadi apa yang ditanyakan saya harus bisa menunjukkan buktinya. Ada seorang Kristen yang bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri itu ada adopsi kisah-kisah novel. Nah, ini mumpung depan Ustadz Abdul Somad nih. Kapan lagi Ustadz ya? Jadi kalau kita baca Quran, ada ayat yang berbunyi kira-kira mereka sudah mengubah-ubah ya wahyu yang diterima, dan mereka mengaku itu berasal dari Allah, dan mereka menjual dengan harga yang murah. Ternyata yang tadi Ustadz Abdul Somad sebutkan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini ternyata yang ditulis lebih dahulu nih yang Markus ya. Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum 70 Masehi, sebelum Baitul Maqdis diruntuhkan oleh Jenderal Titus ya, ketika ada pemberontakan. Kira-kira 10 tahun kemudian penulis kitabnya Matius dan Lukas ini menyadur dari kitab Markus. Jadi ditulis kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi ya, yang Matius dan Lukas. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi ada Markus, terus kemudian disadur oleh Matius dan Lukas, baru kemudian ada Yohanes. Karena Matius dan Lukas menyadur Markus, maka ketiga kitab ini disebut kitab sinoptik ya. Tapi ternyata yang Markus ini penulisnya menyadur novelnya penulis namanya Homer. Ada novel yang menceritakan tentang Raja Odyssey yang menghancurkan kota Trojan, ditulis oleh penulis yang bernama Homer. Homer ini hidupnya abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Kisah Raja Odyssey yang kembali dari kota Trojan ke negerinya yaitu kerajaan Iliad selama 10 tahun, kisahnya diadopsi oleh penulis Markus. Ya, jadi Markus mengadopsi cerita novel, kemudian sama Kristen dijadikan kitab suci. Ya, ini mohon maaf, ini fakta. Belum ada pendeta yang membantah orang Kristen ini yang menulis ini. Yang Yohanes menyadur penulis bernama Euripides yang hidup dari tahun 480 sebelum Masehi
sampai 406 sebelum Masehi menulis novel tentang Dionysus anak dewa Zeus. Disadur oleh penulis Yohanes menjadi kitab suci orang Kristen. Jadi tadi ada Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, Matius dan Lukas menyadur Markus. Jadi ini saling sadur menyadur begitu. Dan hal itu adalah biasa pada zaman itu, karena orang pada zaman itu bisa menulis sesuatu, menyadur sana menyadur sini dan mengaku sebagai orang lain, itu belum jadi kriminal gitu. Tidak jadi kriminal. Makanya bisa terjadi seperti ini. Tetapi walau bagaimanapun di dalam kitab yang ada kontradiksinya, yang sadur menyadur, yang ada kebatilannya, ternyata masih ada yang namanya kebenaran. Nabi Muhammad SAW sendiri melarang sahabatnya untuk menerima semuanya atau menolak semuanya. Ya, juga Nabi Muhammad SAW sendiri malah mengizinkan sahabat Said bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani, supaya dia juga bisa membaca gulungan-gulungan yang disimpan oleh para sahabat. Jadi intinya kita masih bisa bilang bahwa di dalam kitab mereka ini, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ini masih ada kebenaran. Tetapi ini sudah bercampur dengan kebatilan. Saya jelaskan sedikit lagi tadi tentang yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ini juga bisa dibagi menjadi 4 kitab yang disebut tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan tulisan-tulisan orang yang disebut dengan Paulus. Paulus inilah yang menjadi pendirinya agama Kristen, Ustaz. Jadi bukan Yesus ya, Ustaz ya. Yang mendirikan agama Kristen atau yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang yang bernama Paulus, bukan Yesus. Ya, ketika Paulus dan Barnabas sudah tinggal di kota Antioquia, mereka dan pengikutnya baru disebut sebagai orang Kristen. Ajarannya Paulus dan ajaran Yesus yang tertulis dalam kitab mereka ini ada yang tidak matching, tidak sejalan. Tidak sejalannya bagaimana? Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu huruf yang paling kecil dalam bahasa Ibrani tidak akan dihilangkan. Artinya sampai kiamat Taurat itu tetap berlaku buat orang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan di dalam di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 bahwa Yesus yang mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Buat siapa? Buat orang di luar Yahudi. Jadi orang yang di luar Yahudi tidak perlu di bawah hukum Taurat. Orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat apa aja? Ada sunat, babi haram, perpuluhan dan sebagainya. Buat orang non-Yahudi, hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya kalau dilihat, ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini berbeda. Yesusnya masih sunat, Paulusnya mengajarkan tidak perlu sunat. Yesusnya tidak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Paulusnya mengatakan semua makanan halal. Yesusnya sholatnya sujud, Paulusnya mengajarkan berbeda. Sekarang gereja malah kebaktiannya hari Minggu, malah mereka menggunakan tarian-tarian. Yesusnya sendiri malah sujud. Yesusnya sendiri diceritakan berpuasa selama 40 hari. Orang Kristen ada yang berpuasa, ada yang tidak. Yesusnya diceritakan ketika disalib, jenazahnya dikafani. Orang Kristen sekarang kalau meninggal masuk peti mati pakai baju pengantin. Kebanyakan begitu kan? Yesusnya sendiri diceritakan di sini akikah, orang Kristen tidak melakukan akikah. Jadi ketika kita melihat, kita amatin agama apa yang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, tidak makan babi, berpuasa, matinya dikafanin, akikah, agama apa? Yang malah Islam, ya kan? Jadi saya bisa membuktikan dengan ayat-ayat di dalam kitab mereka, Yesus yang disembah oleh mereka sebagai Tuhan ternyata melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi sebenarnya kita juga melakukan sunnah Yesus di dalam Bible, Ustaz. Ya benar kan, Ustaz ya?
Tetapi kan sunnah kita kan sudah disempurnakan ya di dalam Quran dan sunnah Rasul ya kan. Tetapi kan mirip kan. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus dikafani. Lah kita semua melakukan itu. Ya, walaupun sholatnya mungkin jumlah rakaatnya berbeda. Ada satu lagi, Yesus juga dibaptis di sini, Pak. Kita dibaptis nggak, Ustaz Al-Nof? Enggak, loh. Baptisnya orang Yahudi itu sama dengan mandi junubnya orang Islam. Maknanya ya. Jadi ketika di Islam kita tahu mandi besar atau mandi junub, maknanya itu sama dengan baptisnya atau mikvahnya orang Yahudi. Jadi Yesus juga baptis, kita juga baptis, hanya istilahnya saja kita mandi besar gitu. Jadi ini semua dilakukan Yesus di situ. Kita yang mengikuti, orang Kristen malah tidak mengikuti. Jadi kita bisa buktikan bahwa Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus gitu ya. Ustaz, cukup jelas ya. Ustaz, ini kok bisa Ustaz? Yesus berkeyakinan lain, Paulus lain. Ya. Islam nggak ada Ustaz. Nabi Muhammad dengan kita sama keyakinannya Ustaz. Apa rahasianya Ustaz? Kok Islam ini terjaga dari Nabi Muhammad sampai ke kita nggak ada perubahan-perubahan Ustaz? Turun dari Allah ke Jibril, Nabi Muhammad sampai kita sama Ustaz. Tapi ini Paulus dengan Yesus beda Ustaz. Silakan Ustaz. Saya sebetulnya banyak pertanyaan saya, cuman untuk podcast besok. Jadi kalau saya tanya malam ini habislah bahan saya besok. Ya sebetulnya ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, ya inilah kesempatan kita. Apa yang mengganjal di pikiran, ya tanyakan aja, nanti Kohdondin jawab. Silakan kalau ada sesi tanya jawab. Baik, saya tidak buka banyak karena kita ini ramai. Yang kedua ini kan live, sehingga berbagai persepsi mungkin kok. Dan tempat kita di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Sehingga saya akan menunjuk berapa orang. Boleh satu di depan? Boleh, satu dulu. Nanti yang lain nyicil. Karena takut kalau dikumpul-kumpul nanti lupa menjawabnya. Silakan pertama Bang. Simple Bang ya, jelas, langsung to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustadz, Tuan Guru, saya Hengki Brimana, izin mau bertanya. Jadi beberapa waktu lalu saya nonton film. Film itu film India, judulnya PK. Oh iya, pernah. PK. Jadi di dalam film itu beliau menyampaikan bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang kita ciptakan. Terus juga disampaikan bahwa Tuhan itu terkadang hanya satu, tetapi terkadang wrong number. Wrong number tadi itu salah sambung. Maksud salah sambung itu terkadang pesan yang disampaikan Tuhan itu salah yang disampaikan oleh penyambung-penyambung Tuhan yang di dunia. Nah, jadi pertanyaan saya, izin Ustadz Kodondi, terkait agama. Apakah agama itu sebuah kebutuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri? Ataukah agama itu memang penyampaian dari Tuhan untuk membentuk agama di dunia? Karena apa? Kalau kita jadikan perbandingan dalam acuan dari film tadi itu harusnya kalau memang Tuhan itu satu, harusnya agama itu nggak ada. Karena mungkin ada persepsi yang berbeda sampai pesan Tuhan ke dunia itu yang membuat agama itu ada beberapa malah banyak gitu. Mungkin itu Ustadz, sekali lagi saya simpulkan bahwa apakah agama ini memang kebutuhan manusia diciptakannya agama-agama, apakah memang ini dari manusia ataukah memang ini pesan dari Tuhan untuk menciptakan agama di dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kok. Mas kan muslim nih, ya kan? Mas kan tahu bahwa ada ayat Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah
Islam. Berarti harusnya menurut keyakinan seorang muslim, agama yang istilahnya diturunkan oleh sang pencipta itu ada berapa, Mas? Harusnya. Hah? Iya, iya, iya. Paham, saya paham. Nah, justru saya sedang menjawab, tapi dari sisi pandangan kita sebagai orang Islam. Ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 sudah dikatakan inna dina indallahil Islam. Berarti kalau begitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ini tidak menurunkan agama selain Islam. Betul? Setuju? Nah, berarti kalau ada agama-agama lain yang di luar Islam, itu adalah pemikiran manusia, ya, pemikiran manusia atas bisa dikatakan wahyu, bisa dikatakan pemikiran manusia yang dijadikan agama. Karena tadi yang dari sini aja ada pemikiran agama yang dijadikan sebagai ayat, ya kan? Sekarang Mas tahu nggak ada berapa agama di seluruh dunia? Kira-kira 4.300, termasuk yang isme-ismenya gitu ya, yang ateisme, gnosisisme dan sebagainya. Ketika kita menguji kenapa Islam dari antara 4.300 agama ini, semuanya tentu saja kembali kepada konsep ketuhanan, konsep kitab. Kan harus ada kitabnya yang namanya agama yang diberikan oleh pencipta yang cuma satu itu. Ya kan harus ada kitabnya. Seperti Mas beli TV, pasti ada buku owner's manual kan. Juga seperti misalnya di kantor pemerintah, kantor swasta, sekolah, semua pasti punya aturan. Buat apa aturan? Yang membuat aturan itu yang karyawan atau student atau yang pengurus sekolahnya? Pasti pengurus sekolahnya. Untuk apa? Untuk ada ketertiban orang atau ketertiban murid supaya mereka bisa mencapai tujuan mereka sekolah. Kan begitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menurunkan kitabnya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya manusia itu tahu bagaimana caranya menjalani hidup di dunia sehingga dia pulang ke rumah yang benar, kan begitu. Istilahnya begitu. Jadi kalau dari jawaban seperti itu harusnya kita bisa menjawab bahwa itu bukan agama, itu bukan kebutuhan manusia tapi udah perintah dari yang menciptakan manusia. Itu yang bisa saya jawab ya. Mungkin lebih bisa dilengkapin oleh Ustaz Abdul Somad. Kata Sigmund, tulisannya Freud. Kata Sigmund, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Kemudian dia Yahudi. Sigmund orang Yahudi, dan orang Yahudi sendiri mengkafirkan Sigmund. Nah, jadi Sigmund itu di mata orang Yahudi kafir. Kafir itu artinya ingkar, karena dia ingkar kepada Tuhan. Lalu kemudian kata Nietzsche orang Jerman, kata Nietzsche, Tuhan pernah ada tapi dia sudah mati. Itu. Jadi mazhab yang ketiga, mazhab antum, dia mengkombinasikan tadi mazhab fikih tadi, ya, yang antum sampaikan maksudnya, bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita dan ada Tuhan yang kita ciptakan. Ginilah, misalnya saya mahasiswa, ya kan, terus nilai saya main judi online, saya malas datang, terus tiba-tiba ya tentu aja 14 semester kemudian hampir DO kan. Lalu kemudian pulang ke rumah kampung, orang tua marah. Kok udah dikirim duit, dikasih motor, dikasih kos-kosan, tiap bulan dikasih bayar, ini semua udah ditanggung, kenapa kau bisa 14 semester? Terus dia bilang, ini takdir Tuhan. Dia salahnya kan dua. Yang pertama, dia nakal, dia jahat. Yang kedua, dia melegitimasi kenakalannya itu dengan bawa Tuhan. Itu Tuhan yang dia ciptakan. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kita ciptakan atau Tuhan yang menciptakan kita?
baliknya ke Quran. Tapi Quran itu kan lautan yang begitu luas, maka datanglah ulama. Ulama bukan membuat agama, dia menyusun yang ada di Quran itu dengan hadis secara sistematis. Quran, hadis, akal, menyusunnya secara sistematis. Itulah yang disusun sifat 20 itu. Kenapa cuma 20? Ya misalnya gini, untuk mengklasifikasikan bahwa orang ini adalah jamaah An-Nur, ya kan? Orang ini jamaah An-Nur, maka imam besar beserta seluruh pengurus An-Nur membuat pasal-pasal. Tersusunlah 10 pasal. Kenapa 10? Ya menurut mereka kalau udah cukup syarat 10 ini berarti dia jamaah An-Nur gitu. Disusunlah 20. Siapa yang lolos sifat 20 ini berarti dia Tuhan. Yang mau ikut seleksi Tuhan ini sekarang menurut survei ada sekitar 4.000 Tuhan. Yang sekarang nih yang mau ikut tes jadi Tuhan ada sekitar 4.000. Itu bisa diseleksi dengan sifat 20. Itulah cerdasnya Asy'ariyah itu. Asy'ari itu cerdas. Misalnya ada satu artis. Artis ini dia nggak percaya agama, tapi dia percaya Tuhan. Nah, nama istilahnya agnostik. Kalau dia nggak percaya Tuhan sama sekali, ateis. Kata dia Tuhan ada, cuman agama terlalu sempit untuk menjelaskan Tuhan. Jadi dia bersemedi tengah malam. Kata dia naik ke langit dan dia ketemu Tuhan warnanya hitam. Itu kalau dia ngaji sifat 20, itu Tuhan itu nggak lulus. Pertama wujud. Tuhan yang dia tengok hitam itu wujud atau nggak wujud? Wujud, orang ada kok nampak wujud. Lulus berarti pasal 1. Yang kedua qidam. Qidam berarti tidak ada awalnya. Lulus juga. Karena dia kan nggak tahu, bisa jadi dia memang nggak ada awalnya. Yang ketiga bako. Lulus juga. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia tengok hitam itu memang nggak ada selesainya, dia nggak ada finish, dia bako. Wujud qidam bako. Nggak lulusnya di pasal keempat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kenapa? Karena ketika dia berwarna hitam, dia nggak lulus. Maka Tuhan yang duduk di atas aras itu nggak lulus jadi Tuhan. Yang senyum yang ngerti sifat 20. Nah, itu. Jadi kalau antum, pertanyaan antum itu cerdas. Saya suka yang begitu-gitu. Hah? Rasa diusuluddin. Disitulah baru nampak kecerdasan ulama itu. Mereka tidak buat agama. Agama itu Islam. Lalu kemudian kalau memang Tuhan itu satu, kok agama bisa banyak? Lah, Nabi Sulaiman, coba tengok ucapan Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Ibrahim, maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi-nabi itu agamanya satu. Apa agamanya? Berserah diri kepada Tuhan. Tauhid. Semua agama nabi-nabi itu tauhid. Nabi Isa itu tauhid kok. Tauhid. Nah, tauhid kan tahu kok. Asli itu ya. Ya soalnya tadi kan ada yang enggak asli. Asli, bisa dibuktikan. Iya, semua nabi-nabi itu agamanya tauhid. Hanya saja tata cara syariat ibadahnya disempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman meninggalnya kan sedang sholat dan dia berdiri. Taunya dia meninggal karena tongkatnya dimakan rayap. Nggak berani anak buahnya menegur dia, nggak ngasih tahu, Pak, Bapak kok lama kali berdiri. Nggak berani orang tuh. Sama lah kita sama Pak Kapolsek aja segan kita kan, apalagi Kapolda kan. Jadi Nabi Sulaiman itu berdiri
Dia sedang beribadah sampai akhirnya tongkatnya itu dimakan rayap, jatuh. Nabi Sulaiman itu ibadahnya berdiri, dan kita ada sholat kita berdiri, kan berdiri sholat kita. Lalu kemudian Nabi Isa itu ibadahnya sujud. Betul. Matius 26 ayat 39 tuh. Tuh, lengkap kan? Bukti. Sujud. Sujud. Nabi Isa itu sujud, dan kita ibadah kita ada sujud. Dan coba tengok ibadah orang Yahudi, ada rukuknya. Kedatangan Nabi Muhammad, coba tengok bunyi ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmat. Tegak, ruku, sujud, iktidal, tasyahud ada pada finishnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Yahudi masuk Islam, dia tidak keluar agama, dia menyempurnakan keyahudiannya. Kohdondi, dia tidak keluar dari Nasrani, dia menyempurnakan kenasraniannya. Kembali. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada dua istilah, Ustaz. Yeah. Ada yang mengatakan orang yang masuk Islam disebut orang yang convert. Ada juga orang yang menyatakan ketika orang masuk Islam itu disebut revert. Ya. Yang lebih tepat adalah yang revert, karena ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi itu kan sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri kepada penciptanya. Itu. Jadi jangan kita diajak itu Ustadz Somad itu ngajak orang masuk Islam. Enggak. Karena asalnya mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua manusia ini fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah itu apa? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kenapa tidak ada au yusallimanihi? Enggak ada. Ustadz lah yang mengislamkan dia, enggak ada. Dia hanya kembali ke jalan revert. Betul. Revert. Dia bukan comfort. Dia kembali ke Islamnya. Iya. Yang aslinya dia dulu memang Islam. Makanya ketika nanti habis sholat Jumat jangan keluar dulu karena ada bersyahadat. Itu bukan syahadat dia yang pertama. Iya. Syahadat dia yang pertama dulu ketika ruhnya masih suci. Betul. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim min dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Waktu itu ruh semua ditanya Allah. Ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Semua ruh orang waktu itu menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah. Tapi setelah kamu di dunia di hari kiamat kamu lupa. Saya kebetulan ruh saya masuk ke dalam perut orang Islam. Mak saya Islam, ayah saya Islam, sehingga saya tidak terlalu berat. Beban saya enggak berat. Ayah saya Islam, mak saya Islam. Tapi Kohdondi, Ustadz Yahya Walone, Ustadz Nababan, Ustadz Felix Siau, Koh Stephen, mereka sebenarnya itulah kenapa mereka balasannya dari nol, bersih, suci, karena perjuangan mereka berat. Nah gitu. Jadi ruh itu sebenarnya suci, tapi ketika dia masuk ke dalam jasad yang kotor ini, kan ada tuh, engkau bagai air, itu air yang jernih dia di dalam bekas yang berdebu. Itu bukan lagu cinta, itu lagu tauhid. Yang menyusun lagu itu Habib, marganya Syahab bin Syihab dari Johor, orang Malaysia. Engkau bagai air yang jernih, ruh itu suci di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung juga. Cinta atau usah nanti kita teruskan. Jadi dia tidak bisa hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Makanya kita menyeimbangkan antara, jadi ketika orang tadi sudah jauh jalannya, dia balik lagi ke Islam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz dan Kohdondi. Rifat tadi bahwa agama ini bukan kita menciptakan, agama ini dari Tuhan. Kita tinggal ikut agama. Innad dina indallahil Islam. Semua nabi agamanya Islam. Baik Bang, singkat, jelas, dan to the point Bang.
Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk saya bertemu dua idola saya. Alhamdulillah senang, bahagia. Bagaimana kalau kita ketemu Rasulullah nanti, semoga kita dipertemukan di akhirat surga nanti, amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ustadz dan Kodondi, saya ngefans banget dengan Kodondi. Saya ingin ajukan pertanyaan. Yang pertama, siapakah Paulus itu? Kenapa orang Nasrani atau Kristen mengikutinya dan mengakuinya sebagai Rasul dan mendapatkan mujizat-mujizat? Yang pertama, apakah ia murid Yesus? Ya, kok? Lalu yang kedua, mengapa penyebutan dari Nabi Isa itu berbeda-beda dalam tiap daerah? Sehingga membuat orang-orang Kristen mengatakan Yesus dan Isa itu adalah pribadi dan cerita yang berbeda. Nah, dua itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, siapakah Paulus? Paulus ini adalah sebenarnya orang Yahudi juga, ya, orang Israel juga. Ayahnya dari suku Benyamin, ya, tetapi ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi Paulus ini bukan Yahudi murni, tapi Yahudi bleseran, gitu ya. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat tanpa cacat, pernah belajar dari Rabi Gamaliel, pernah menjadi warga negara Romawi, pernah bekerja mengejar-ngejar pengikut Yesus. Ya, mengejar-ngejar ini dalam arti mempersekusi, menjarakan, menyiksa, membunuh dan sebagainya. Tetapi apakah Paulus ini pernah ketemu Yesus tatap muka? Tidak pernah, ya. Tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, tidak pernah ngopi bareng Yesus. Yang jelas ketika suatu saat Paulus sedang mengejar-ngejar pengikut Yesus, setelah Yesus tidak ada, ya, setelah Yesus diangkat, Paulus pergi ke suatu tempat yang ke kota Damsyik. Di tengah perjalanan, Paulus dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku? Saul itu adalah nama Paulus sebelum dia mengaku bertobat. Dulu awalnya namanya Saulus, berubah menjadi Paulus. Ketika Saul mendengar suara itu dan melihat cahaya itu, dia menceritakan bahwa dia sempat buta, kemudian sesampainya di Damsyik, dia ditolong oleh salah seorang yang disebut orang hamba Tuhan, terus kemudian sembuh. Setelah itu dia mengaku menjadi pemberita tentang Yesus. Ya, jadi dia belum menyatakan diri sebagai Kristen, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Ya, mengangkat dirinya sebagai rasul. Rasul di dalam kitabnya orang Kristen ini artinya pengikut Yesus, ya, bukan nabi yang menerima risalah, bukan. Nah, Paulus ini setelah mengaku bertobat, dia akhirnya menjadi pemberita tentang Yesus. Pemberita, ya, yang tadinya dia tidak pernah ketemu, tidak pernah belajar langsung dari Yesus, dia menjadi pemberita tentang Yesus. Nah, ada sebuah ajaran yang sangat-sangat berbeda dengan ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru. Paulus mengajarkan bahwa manusia ini semuanya sudah kena maut. Dari mana? Dari dosa satu orang itu. Siapa? Istrinya Nabi Adam, ya, Hawa. Jadi karena dosa satu orang itu, semua manusia keturunan Adam sudah mendapatkan dosa. Karena dosa itu menyebabkan maut, makanya manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus menjelma jadi manusia Yesus, menebus dosa manusia. Ini pemahaman dari Paulus, ya. Tetapi Yesus yang diceritakan di dalam 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel di dalam Matius pasal 23 ayat 1-3 bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Mereka sudah menggantikan Nabi Musa untuk mengajarkan apa? Mengajarkan Taurat. Jadi Yesus mengatakan kepada bangsa Israel, kalian harus mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi.
Kalian harus ikuti ajarannya, tetapi jangan ikuti kelakuannya. Ya, kenapa? Karena orang Farisi dan orang ahli Taurat dianggap orang munafik karena mereka mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 18 ayat 3, dia ditanya, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus mengatakan di Matius 18 ayat 3, barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ada anak kecil yang dipegang Yesus, dia tidak masuk sorga. Itu ajaran Yesus. Ya, saya sering bertanya kepada tamu-tamu saya yang datang, yang orang Kristen. Saya sering bertanya, kalau Yesus dianggap mengatakan itu, kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk sorga. Saya ingin bertanya, studi kasus saja gitu ya. Kalau ada orang lewat, ceritanya, dia dengar Yesus ngomong begitu, terus kemudian orang itu bertobat, kemudian seminggu kemudian orang itu mati, orang itu masuk surga, masuk neraka. Saya sering nanya orang Kristen begitu. Kalau orang Kristen yang menggunakan akal sehat dan bersih dari doktrin, otomatis dengan rumus tidak bertobat, tidak masuk surga, berarti kalau ada orang bertobat masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga, betul kan? Tapi saya bilang, tapi Yesusnya belum disalib. Kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa masuk surga, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib gak buat nembus dosa orang manusia? Itu sering orang terjebak dengan pertanyaan saya seperti itu, sehingga akhirnya baru mikir, oh iya ya, kalau begitu ajaran siapa? Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Itulah ajaran Paulus. Ya, jadi Yesus dan Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketika kita sudah berbicara cukup panjang dengan orang-orang Kristen yang datang ke tempat saya, akhirnya orang Kristen itu sendiri bisa mengakui bahwa dia pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya bisa membuktikan kita adalah pengikut Yesus dalam Bible kamu. Kenapa? Yesus di sini sujud. Di Islam kita diperintahkan mengikuti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-77, Nabi Muhammad SAW diperintahkan bersujud. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu. Diperintahkan bersujud dan Nabi Muhammad SAW disebut Muslim. Yesus Matius 26:39 bersujud. Abraham di dalam kitab ini, Kejadian 17 ayat 3, Abraham bersujud. Keluaran 34 ayat 8, Nabi Musa sujud. Bilangan 16:22, Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Yosua pasal 5 ayat 14 sujud. 1 Tawarikh 15:29 sama Mazmur 95 ayat 6, Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia pasal 8 ayat 6, Esra sujud. Semua pada sujud, nabi-nabi sebelum Yesus. Nabi setelah Yesus pun sujud. Kita sekarang sujud. Kenapa kamu nggak sujud? Ikut siapa? Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi itu adalah trik aja. Karena kita tahu ada ayat-ayat yang berbunyi seperti itu di dalam kitab mereka sendiri gitu. Ya. Jadi ketika kita bisa membuktikan mereka sebenarnya pengikut Paulus, ya sudah nggak apa-apa, monggo. Kita nggak boleh ngelarang loh kalau ada orang mau menjadi pengikut Paulus, betul nggak? Dengan sebutan Kristen kita bisa membuktikan mereka pengikut Paulus, kita nggak boleh ngelarang. Monggo silakan. Kami yang pengikut Yesus dalam kitab kalian gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan. Silakan. Ini kalau kita lanjutkan mungkin sampai subuh nggak selesai. Betul kok ya? Bisa jadi begitu. Panjang. Saya ingin kasih tahu besok ada majelis agak spesifik di aula lantai 1 setelah zuhur. Jadi para penggerak dakwah, para mu'alaf, kemudian para pengelola organisasi, ya besok setelah zuhur dari jam 1 sampai jam 5 sore kalau kuat di aula lantai 1. Kalau kuat. Nah, di aula lantai 1 ini di awal kita khususkan penggerak dakwah, para asatiz, dan bagi yang punya bacaan banyak dan penasaran, rasanya akal ini tak cukup dengan malam ini saja, besok hadir di sini. Sehingga mudah-mudahan akal itu mengantarkan seperti Koh Dondi dengan kritis beliau, refight beliau. Tapi ada orang Ustaz, akalnya dibuangnya Ustaz. Jangan-jangan nanti justru kebalikan dari Koh Dondi. Koh Dondi masuk, dia justru keluar Ustaz. Closing Ustaz. Kalau Tuan pergi menyelam membawa gasing, kalau sudah membahas tentang Islam sesungguhnya tidak ada closing.
karena besok masih berlanjut lagi, dan insya Allah closing kita adalah ketika wala tamutunna illa wa antum muslimun. Closing kita adalah ketika husnul khatimah. Closing kita adalah ketika selamat dari azab kubur. Closing kita ketika nanti kita di padang mahsyar bertemu dapat naungan singgasana, Amin. di bawah aras, karena kita termasuk orang yang bersaudara karena Allah. Closing kita adalah ketika nanti kita mendapatkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Apalah yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, hidup ini singkat. Saya hanya ingin, banyak hal yang tak bisa saya sampaikan karena keterbatasan ilmu saya. Lalu kemudian Koh Dondi dengan bahasanya yang santun, orangnya lembut, dan dia bisa menyampaikan itu dengan ilmunya, bukan dengan hawa nafsu. Kenapa kita tidak pakai lidah beliau? Kita sesungguhnya ingin mendapatkan amal jariyah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kalau kamu tidak bisa perang, siapkan tombaknya, siapkan baju besinya. Sayyidina Utsman bin Affan dapat pahala perang Badar walaupun dia tidak ikut karena istrinya sakit. Kita buatkan fasilitas dakwah, podcast, share video-video, dapat hidayah orang bukan gara-gara lisan kita, tapi gara-gara yang kita potong video kita sampaikan. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena postingmu, karena Instagrammu, karena TikTokmu. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada unta yang merah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini saya merasa saya hanya menyampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan hanya intern saja. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah, tapi jangan pernah merasa puas dan cukup. Wajadilhum billati hiya ahsan, menguatkan benteng ke dalam, dan mudah-mudahan bisa memberikan hidayah keluar insyaallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalas, fad'u lahu, doakanlah. Kita doakan Koh Dondi Tan supaya beliau sehat. Yayasan Tabung Wakaf Umat, Masjid Raya An-Nur, dan tentu saja Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, semua ulil amri pemimpin kita. Kita tidak ada kata-kata menghujat, tidak ada mencaci maki. Kata-kata kita adalah menjelaskan ajaran agama Islam. Jangan tertipu dengan potongan-potongan video atau dicampur dengan AI. Tonton dari awal sampai akhir di channel-channel yang resmi, channel Tabung Wakaf Umat, channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Koh Dondi, Koh, pesan penting untuk umat Islam. Baik, tadi sebenarnya sudah jelas sekali ya dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad pesan tentang Islam, dan kita juga tadi sudah mendengarkan banyak sekali ayat-ayat Quran yang dibacakan di depan kita pada malam hari ini. Jadi ketika kita dibacakan ayat Quran, sebenarnya itu sama juga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan kepada kita, memperdengarkan di depan kita ya. Jadi buat saya sekarang, saya disebut sebagai muslim dengan arti saya harus berserah diri kepada kehendak pencipta saya. Itu sudah merupakan penghargaan yang paling tinggi yang saya bisa terima, yang saya bisa rasakan dengan nikmat yang luar biasa. Jadi alhamdulillah, pesan saya hanya jaga iman Islam itu sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas daripada genggaman kita. Insya Allah kita yang mengikuti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul dan sunnahnya, insya Allah kita sudah disediakan tempat yang baik dan rumah yang benar. Rumah yang benar ini tidak mungkin menyakitkan buat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya,
dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita berkah, kita minta Ustadz Zul Ikrami menutup dengan doa.